Tuhan Yesus si Parman, au biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pencarian hidup. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Luihamu majahoba, asa mangoluhamu, asa unang dirapok bagas nisi Joseph songon api. Jala sudah dipangan, hapedang adong pangetopi di Betel nanggo sahalak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang dicari manusia dalam hidupnya? Tentu semua orang pasti mencari, atau kemungkinan hampir semua orang akan mencari semua untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, atau mencari yang terbaik untuk hidupnya. Tidak akan pernah mencari hal-hal untuk mencelakakan diri jika memang dia berpikiran tentang kehidupan. Pada umumnya adalah seperti itu. Tetapi antara kebutuhan dan keinginan seharusnya kita bisa membedakan yang mana kebutuhan kita, yang mana keinginan kita. Ketika prasmanan, makan bersama, ini sering terjadi seseorang mengambil antara kebutuhan dan keinginan. Sebenarnya dia tahu kebutuhan perutnya, tetapi karena keinginannya atau lapar mata, dia mengambil melebihi kebutuhannya. Yang diambil adalah keinginannya, aku masih muat, ini masih muat, ini harus kumakan, semua harus kumakan. Yang menurut dia itu akan membuat dia kenyang dan sehat, tapi ternyata itu membuat dia sakit, terlalu kenyang, ataupun akan mual muntah. Itulah bagaimana manusia sering menyadari yang dia cari itu adalah kebutuhan, tapi sebenarnya itu adalah keinginan. Dan sering keinginan inilah yang berdampak buruk kepada dirinya, bahkan kepada orang lain juga. Sehingga firman Tuhan berkata, carilah sesuatu supaya kamu hidup. Jangan tanpa disadari manusia mencari banyak hal, ternyata mencelakai dirinya. Yang dia cari adalah sumber penyakit, sumber masalah, sumber beban hidup. Tapi tanpa kita sadari memang yang kita cari itu menurut kita adalah kebaikan. Menurut falsafah orang Batak yang dicari adalah hamoran, hagabeon, hasangapon, kekayaan. Siapa yang tidak menginginkan kekayaan? Dan tidak ada yang salah dengan kekayaan. Bahkan Tuhan memberikan kekayaan kepada orang yang dikasihinya. Tetapi pernahkah kita melihat dalam pencarian kekayaan, justru manusia itu kehilangan akal sehatnya, kehilangan
kasih kepada sesama hanya untuk mencari kekayaan ini. Manusia ingin mencari kekuasaan hasangapun. Itu boleh-boleh saja. Karena kita percaya itu berkat Tuhan. Tapi pernahkah kita melihat dalam pencapaian kekuasaan ini, manusia sepertinya tidak mengenal Tuhan. Manusia seperti makhluk yang tidak memiliki belas kasihan, melakukan segala cara termasuk mengorbankan sesamanya hanya untuk pencapaian kekuasaan itu. Seandainya manusia tahu bahwa itu mencelakakan dirinya atau orang lain, dia tidak akan mencari itu. Tetapi manusia tidak akan tahu sebelum manusia menyadari apakah itu kebutuhan atau keinginan. Firman Tuhan berkata di sini, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Bagaimana agar keturunan Yusuf bangsa Israel itu tidak hancur? Bukan hancur karena Tuhan, tapi hancur karena keinginan itu. Sejak awal bangsa Israel meminta raja, itu bukan kebutuhan, tapi itu keinginan. Tuhan sebenarnya tahu bahwa kebutuhan bangsa Israel itulah pemimpin. Tapi yang diinginkan bangsa Israel adalah kekuasaan, nama yang baik, ingin seperti bangsa lain. Sudah berbeda. Dan dalam teks ini, apa sebenarnya yang dicari oleh bangsa Israel pada zaman Amos? Ternyata mereka semakin mencari nama yang baik. Mereka semakin mencari kekuasaan, mencari harta. Dampaknya di mana? Mereka mengabaikan orang-orang miskin hanya untuk mencapai keinginan. Mereka beribadah, mereka memberikan persembahan. Tetapi Tuhan berkata melalui Nabi Amos, aku tidak suka dengan persembahan, aku tidak suka dengan puji-pujianmu. Kita bayangkan, persembahan dan puji-pujian tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan karena isi persembahan itu, tetapi karena kita sudah merusak tatanan kehidupan. Kita hanya memikirkan diri kita. Kita mengabaikan orang-orang miskin yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama hanya karena mencapai keinginan itu. Inilah salah satu yang berbahaya. Dan Yesus juga berkata yang sama. Carilah aku, ikuti aku supaya kamu hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Orang yang percaya kepada aku memang dia akan mati, tapi dia tetap akan hidup. Mencari Yesus adalah mencari kehidupan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu paling utama. Berikutnya pasti akan Tuhan limpahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang sedang kita cari? Apakah kita mencari sesuatu yang di dunia ini, atau kita mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan? Agar kiranya kita hanya berfokus kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah sumber berkat yang mampu memberikan melebihi apa yang bisa dicapai oleh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, jangan hanya karena mencari keinginan kita melupakan bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan kehidupan, akan memberikan semua yang menyempurnakan kehidupan kita. Dan percayalah, mengikut Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami agar kiranya kami mencari Tuhan untuk kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kiranya pencarian kami bukan pencarian yang gagal, tetapi pencarian yang benar. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.